Udara di rumah kontrakan itu selalu lembab dan bermuatan, seperti sesaat sebelum petir menyambar. Bahkan sebelum matahari terbenam, suasana sudah berubah. Bukan hanya sunyi, tapi hampa, seolah kehidupan disedot perlahan dari dalamnya. Keluarga kecil itu, Ardi, Dini, dan Nana, merasakannya sejak hari pertama. Harga sewa yang murah itu adalah godaan sekaligus peringatan. Gangguan awal tidak terlihat, hanya terasa. Suara gesekan bukan dari ranting pohon atau tikus, tapi seperti kain kasar diseret di atas permukaan plesteran. Itu datang dari loteng, bergerak pelan, seolah memetakan setiap inci langit-langit di atas kepala mereka. Bau anyir tanah kuburan yang lembab dan busuk akan menyergap tiba-tiba di ruang tengah, lalu menghilang sama cepatnya, meninggalkan rasa ingin muntah. Nana, 7 tahun, adalah barometer ketakutan mereka. Matanya yang jernih mulai melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan. "Ibu, ada orang yang kepalanya diikat kain di balik tirai," bisiknya suatu malam. Suaranya bergetar. Ardi menggedor-gedor dinding dan memeriksa setiap sudut dengan senter ponselnya, hanya menemukan kegelapan yang diam dan mengejek. Kemudian eskalasi dimulai. Suara gesekan kain itu tidak lagi di atas. Kini ia merayap sepanjang koridor sempit menuju kamar tidur mereka di malam hari. Krek, krek, seolah sesuatu yang terbungkus merayap menempel di dinding, 1 senti demi 1 senti mendekati pintu kamar mereka. Ardi pernah membuka pintu dengan gagah berani, golok di tangan, hanya untuk disambut koridor yang kosong dan bau anyir yang menusuk lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, Dini terbangun karena rasa haus yang membakar. Ia membuka mata dan napasnya tersangkut. Di ujung ranjang mereka, di balik tirai jendela yang berkibar pelan, terpampang sebuah siluet. Sebuah sosok pendek dan kaku, terbungkus rapat dalam kafan putih kusam yang memantulkan cahaya bulan. Tidak ada wajah, hanya bentuk kepala yang diikat dan kegelapan pekat di balik ikatan itu yang terasa menatap. Pocong itu tidak berdiri, tapi mengambang. Kakinya jelas tidak menyentuh lantai. Dini berteriak histeris. Ardi menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, hanya angin malam yang menyelinap melalui celah jendela. Tapi di kaca jendela yang berembun terlihat jejak seperti 2 tapak kaki kecil yang tercetak samar mengarah keluar dari rumah. Teror menjadi personal dan jahat. Mainan Nana ditemukan tersusun rapi membentuk gundukan kuburan kecil di kamarnya. Foto keluarga di lemari es seringkali ditemukan terbalik, dan di balik kacanya coretan seperti cakar membentuk simbol-simbol aneh. Puncaknya adalah ketika Ardi pulang kerja dan menemukan Dini pucat pasi, gemetaran di depan lemari pakaian. Semua pakaian dalam mereka, kaos, celana, daster, dilipat dengan rapi. Tapi setiap helainya di bagian kepala diikat kencang dengan tali rapia, membentuk kepala pocong yang tak bernyawa. Bau tanah basah dan daging membusuk memenuhi ruangan, berasal dari tumpukan kain-kain itu. Mereka lari, mereka tidak bisa lagi. Dengan panik, mereka mencari orang pintar dan diarahkan ke Mbah Rudi, seorang pria tua
yang tinggal di gubuk tepi hutan. Mbah Rudi tidak perlu banyak bertanya. Begitu tangannya menyentuh pintu pagar rumah kontrakan itu, ia menariknya kembali seolah tersengat listrik. Dia bukan sekedar gentayangan, desisnya. Matanya menyipit menatap rumah yang seolah menyimpan rahasia kelam. Dia melekat di sini seperti akar pohon beracun. Dia marah, sangat marah, dan ada yang salah dengan pakaian terakhirnya. Dengan bantuan tetangga yang enggan bercerita, terungkaplah sejarah kelam. Rumah itu adalah tempat Mbah Kromo, lelaki tua kesepian, meninggal dalam kesendirian. Jenazahnya baru membusuk setelah 3 hari. Ia punya permintaan terakhir, dikafani dengan kain putih spesial dan cara ikat tertentu, warisan leluhurnya. Tapi karena ketidaktahuan dan kepanikan, permintaan itu diabaikan. Ruhnya tidak ikut terkubur, bisik Mbah Rudi saat ritual pembersihan. Lilin di tangannya berkedip-kedip liar meski tidak ada angin. Dia masih merasa terbungkus dengan cara yang salah, merasa sakit, dan kalian yang menempati ruangnya dianggapnya mengganggu istirahatnya. Ritual itu mengerikan. Angin berputar tiba-tiba mengamuk di dalam rumah, menerbangkan perabotan. Dari dinding kamar mandi, surai jeritan parau dan penuh sakit hati terdengar. Ikatannya salah. Suara itu seperti berasal dari bawah tanah. Nana menangis meraung, menutupi telinganya. Mbah Rudi berteriak melantunkan mantra, wajahnya berkerut menahan tekanan gaib yang dahsyat. Akhirnya segalanya reda. Sunyi yang kembali terasa berbeda. Tidak lagi penuh ancaman, tapi lelah. Mereka pindah seminggu kemudian. Saat mengemasi barang terakhir, Dini merasa ada yang mengawasinya dari lorong gelap. Ia membalik, dan untuk sepersekian detik, di ujung koridor yang remang-remang, ia melihatnya sekali lagi. Pocong itu. Tapi kali ini posturnya tidak mengancam. Ia hanya berdiri di sana. Dan untuk pertama kalinya, Dini bisa merasakan sebuah emosi yang memancar dari kegelapan di balik ikatan kepala itu. Sebuah kepedihan yang tak terhingga. Lalu ia menghilang. Rumah itu masih kosong sampai sekarang. Konon, jika kamu lewat di depannya saat senja yang sunyi dan angin berhembus tepat, kamu bisa mencium bau anyir tanah basah dan mendengar suara gesekan kain yang lembut, seolah memohon untuk dibebaskan dari ikatan yang salah.